Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nurul dari kelas B, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwanindiyah, SAP MAP. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya menjalankan proses perencanaan agar saya bisa lolos SBMPTN tahun 2020. Ketika saya menyusun proses perencanaan ini, saya menerapkan elemen 5W1H dengan metode SMART. Pertama, ada elemen what atau apa. Nah, elemen what saya adalah bisa lolos SBMPTN tahun 2020. Kedua, ada elemen why. Mengapa saya ingin lolos SBMPTN tahun 2020? Pertama, karena saya ingin membanggakan orang tua saya. Kedua, saya ingin melanjutkan pendidikan saya di Universitas Brawijaya, khususnya program studi ilmu administrasi publik. Tiga, alasan mengapa saya memilih Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi ilmu administrasi publik adalah karena banyaknya dan beragamnya prospek kerja yang bisa saya dapatkan ketika saya sudah lulus dari Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada elemen when. Nah, elemen when saya adalah dari bulan Januari hingga bulan Juni. Keempat, ada elemen where atau di mana. Nah, di mana saya melakukan perencanaan saya? Saya melakukan perencanaan saya di Bekasi atau tempat saya tinggal, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan tempat les. Kelima, ada elemen who atau siapa. Nah, pemeran dari perencanaan ini adalah saya sendiri. Lalu ada elemen how atau bagaimana cara saya mewujudkan mimpi saya dan tujuan saya. Pertama, cara saya adalah dengan menyusun rencana belajar agar jadwal belajar saya lebih terstruktur, efektif, dan efisien. Kedua, saya memperbanyak latihan soal dan memperbanyak pula evaluasi soal. Selanjutnya, saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, saya terus mengupdate diri saya dengan berita dari LTMPT. Karena sistem UTBK tahun 2020 sangat berbeda dengan sistem UTBK tahun 2019, maka saya harus terus mengupdate diri saya dengan berita dari LTMPT agar saya tidak salah dalam menyusun strategi belajar. Selanjutnya ada metode SMART. Yang pertama ada S atau spesifik. Ingin lolos SBMPTN tahun 2020 merupakan rencana yang jelas dari ruang lingkupnya dan tujuannya. Kedua, ada M atau measurable, yang artinya rencana saya dapat diukur tingkat keberhasilannya. Cara saya mengukur tingkat keberhasilannya adalah dengan pertama, mencari tahu bagaimana keketatan tahun 2019. Kedua, mencari tahu kuota diterima pada tahun 2019. Ketiga, mencari tahu nilai rata-rata UTBK yang diterima pada tahun 2019, lalu saya bandingkan dengan nilai tryout yang saya punya. Selanjutnya ada A atau achievable, artinya mimpi saya tidak hanya sebatas angan-angan dan dapat saya capai. Selanjutnya ada R atau realistic. Nah, mimpi saya sangat realistis apabila saya bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Apabila saya belajar dengan efektif dan efisien, maka mimpi saya akan terwujud. Namun, apabila saya tidak bersungguh-sungguh dan salah dalam menerapkan strategi belajar, maka mimpi saya hanya akan sebatas angan-angan dan tidak dapat dicapai. Selanjutnya ada T atau time. Nah, tujuan saya memiliki jangka waktu yang sangat jelas, dari bulan Januari hingga bulan Juni. Karena saya UTBK pada tanggal 14 Juni, maka memasuki bulan Juni, saya sudah harus menguasai hampir keseluruhan materi yang akan diujikan di UTBK. Alhamdulillahnya, pada tanggal 14 Agustus, rencana saya berhasil. Saya diterima di Universitas Brawijaya, program studi ilmu administrasi publik. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya rencana saya adalah pertama, adanya konsistensi dan ambisi yang tinggi dari diri saya. Kedua, adanya dukungan dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman-teman, dan lain-lain. Ketiga, adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa orang tua saya yang tidak pernah berhenti. Nah, itu tadi dari cerita panjang proses perencanaan yang saya punya. Semoga dapat diambil manfaatnya dan positifnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan ada yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.